Salam jumpa, saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat GKJ Pemalang yang berbahagia. Kita kembali di dalam persekutuan doa masa Pentakosta. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali di persekutuan doa yang hari keempat. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh rahmat dan kasih, kami boleh datang bersama di hadirat-Mu, bersyukur atas berkat dan karunia-Mu yang melimpah dalam keseharian kami. Saat ini kami hendak mendengar kebenaran suara Tuhan yang menuntun kehidupan kami agar senantiasa melekat di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-11, ayat 1 hingga 9. Demikian. Berbicara tentang menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka disirakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, jangan bermegah dalam keangkuhan. Tentu kita ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa dalam hidup kita sehari-hari. Namun rasanya dengan hal ini bertentangan dengan yang dikehendaki Tuhan. Justru Tuhan mencerai-beraikan bangsa Israel. Tidak satu kesatuan, tapi justru dicerai-beraikan. Mengapa demikian? Inilah kisah umat Tuhan Israel setelah dunia dijadikan satu melalui Bahtera Noh, satu kesatuan semuanya. Sehingga mereka satu bahasa, satu apapun, dan itulah keluarga Israel selanjutnya. Dan ketika mereka bertambah banyak, jadilah mereka mengisi bumi ini. Dan ketika sampai di tanah Sinear, tadi dikatakan di Alkitab, mereka bersama-sama hendak mendirikan kota, bahkan merancang menara yang tinggi mencapai langit. Tuhan Maha Tahu, justru inilah proyek yang luar biasa ini oleh Tuhan tidak diizinkan. Kenapa? Yang pertama,
bagaimana mereka memastikan tentang kekuatan bisa timbul dari kesatuan. Kota dan menara itu akan mengikat mereka menjadi kelompok yang kokoh, bahkan tanpa pertolongan Allah. Kedua, mereka berniat untuk menjadikan diri mereka terkenal. Ya. Marilah kita cari nama. Nah, itu menunjukkan bagaimana mereka ingin terkenal. Nah, dua hal inilah yang menjadikan Tuhan tidak menyukai. Karena mereka berarti memang ingin sendiri, ingin kuat, ingin yang terbaik, bahkan ingin terkenal. Inilah ciri-ciri yang menjadikan orang sombong atau angkuh. Sehingga sesuatu dianggap kemampuannya sendiri, kekuatannya sendiri tanpa memerdulikan siapapun. Padahal mereka tahu mereka adalah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mencerai-beraikan mereka. Menara dijatuhkan dan umat dicerai-beraikan. Sekalipun kalau kita mengingat hari Pentakosta, Tuhan memperlihatkan bagaimana inilah yang terjadi. Ya, bagaimana ketika para rasul dihinggapi kuasa Roh Kudus, semua bisa berbagai macam bahasa. Inilah satu kesatuan Tuhan, tidak harus satu bahasa. Satu bahasa roh tetapi berbagai bahasa di dunia. Bukan perpecahan, bukan kekacauan, tetapi kesatuan di dalam iman yang diharapkan Tuhan. Jadi bukan keangkuhan, bukan kesombongan, justru di sana kesatuan iman dan menjadikan orang rendah hati, mampu bersyukur atas segala karunia. Sekalipun berbeda, tetapi satu di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Kita kembali berdoa. Di dalam namamu, satu kesatuan yang indah. Karena berbagai macam karunia boleh kami terima. Tidak hanya berbeda apapun, terlebih dalam bahasa. Namun engkau satukan dalam iman, pengharapan dan kasih di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan persatuan saja yang menjadi kokoh, tetapi ketika perceraian pun dalam kehidupan umat, cerai-berai tidak berarti salah buruk. Tetapi di sana dinyatakan diaspora, semua sampai menjangkau dunia. Bumi terisi, sekalipun berbeda, tetapi satu di dalam Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak angkuh, tidak sombong. Hanya karena di dalam Yesus yang menyatukan dalam iman, sekalipun berbeda apapun. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian saudaraku persekutuan kita di hari keempat. Terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengakhiri persekutuan doa hari ini dengan ucapan syukur. Kembali ke kerjaan, kembali berkarya, kembali di tengah keluarga, melayani Tuhan. Tuhan memberkati.